Jadi kalau pada saat menangani pasien kita harus sabar. Harus sabar. Kadang itu pasien itu kan datang ke tempat kita dengan dari keluarga atau kadang itu udah dana terakhir mereka dari patungan dari keluarga. Jadi kita harus benar-benar kalau lagi periksa pasien kita harus mikir, anggap aja keluarga kita kalau dalam kondisi seperti itu bagaimana. Jadi kita walaupun kadang ada pasien yang nyebelin atau apa, kita tetap harus sabar, kita layani. Kalau untuk periksa bisa periksa dengan saya praktek di Klinik Mata EDC Tulungagung setiap hari Senin dan Selasa, mulainya jam 9 sampai jam 3 sore. Oke Sobat Ratu, kita juga pengen seru-seruan ya. Jangan salah kalau misalkan dokter itu kaku ya, terlalu resmi ya. Oh tidak, di sini tidak ada yang kaku. Semuanya di sini adalah fun ya. Jadi saya mau ngajak Dokter Bayu untuk main challenge namanya Pernah Nggak Pernah. Oh ya, mana teman-teman? Perkakas kita mana? Alat ajaib kita mana? Ini hasil dari tim kreatif gitu kan. Ini hasil dari tim kreatif. Jadi nanti sudah tidak ada settingan apapun. Ini ada kartu ajaib kita. Tanpa settingan apapun ya, bisa dilihat. Jadi ada 2 kartu. Yang pertama tulisannya adalah nggak pernah. Terus nanti yang kedua tulisannya adalah pernah. Nah, ini saya berikan ke Dokter Bayu 1. Silakan Dok. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang muncul dari ini bola-bola ajaib ini, nanti bisa dijawab. Kalau misalkan pernah berarti ya tunjukkan yang pernah. Kalau misalkan nggak pernah berarti yang nggak pernah. Ya, oke, seperti siap. itu. Kita boleh tutup dulu. Saya yang ambil dulu ya. Nanti Dokter Bayu boleh nih kalau misalkan mau ngambil gantian ini kan ya. Boleh ini ya. Apa ya pertanyaannya? Apa itu? Apa ya? Ya kok gampang banget sih pertanyaannya. Oke, pertanyaannya. Nanti jawabnya nunggu saya hitung 1, 2, 3 ya Dok. Jangan langsung dijawab. Pernah nggak naik kelas? Gampang banget sih. Siapa sih? Oke, yuk kita jawab. Diumpetin dulu ya Dok ya. Biar ya. ini, biar penasaran. Yuk. 1, 2, 3. Bukan nggak pernah kan duduk Peter gitu loh. Pertanyaannya ya apa sih? Oke, saya akan ambil. Atau mungkin dokter yang mau ngambil? Oh, boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Arisan. Arisan. Apa itu? Pernah ditolak pernyataan cintanya. Wah. Mulai agak kemeringat guys. Oke. Semoga jawabannya pernah, terus nanti tak tanyain nanti. Siapa tahu yang nolak ini nonton Dok ya, siapa tahu. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Yuh, alhamdulillah terkabul. Kenapa Dok? Piye Dok? Ya apa itu kok bisa ditolak? Pas SMP dulu. Oh SMP. Mau balik sama mantan terus ditolak. Mbak, sampean ndak getun ndak menyesal Mbak. Jadi dokter ganteng Mbak saiki Mbak. Anda pasti menyesal sekarang. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bentar. Jatuh, sini aja jatuh. Wah ini. Tapi gampang sih jawabannya. Pernah nggak makan tapi lupa bayar? Kan lupa bayar. Kok ini pertanyaan kok langsung sekali ya? Oke, kita jawab. 1, 2, 3. Pertanyaan apa lagi ya? Kalau pernah ya. Oke, silakan Dok. Diambil lagi Dok. Yang berikutnya. Wah, berapa sih kok banyak masih banyak ini. Masih banyak ya? Atau kurang banyak ya? Kita tambahin gitu 100 pertanyaan misalnya. Pernah tidak ngeblok nomor WA? Wah, ini semua orang nih. Wah, ini jawabannya kayaknya udah tahu ya kayaknya ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Alhamdulillah berarti nggak cuma aku ya yang ngeblokin WA. Tapi kita juga penasaran. Seorang Dokter Bayu yang diblok ini kenapa? Apakah agen MLM? Apa ada yang itu kenapa Dok ngebloknya Dok? Biasanya sih spam aja sih kadang. Oke. Spam aja. Oke, normal. Bukan ngeblok mantan ya Dok ya? Bukan. Oh bukan ya. Bukan.
Aman ya? Aman. Aman. Oke, siap. Saya akan ambil lagi pertanyaan berikutnya. Harus jelas nih. Ini kayaknya pertanyaan yang ditunggu-tunggu ini. Pernah nggak ngeghosting gebetan? Gebetan. Langsung kayak tiba-tiba nge-flashback gebetan yang mana ya? Ada banyak kayaknya ya. Oke, kita akan jawab. 1, 2, 3. Wow. Mbak Bella ya pernah. Dia kan jujur aja ya. Mungkin dia juga nonton nih setelah ini mungkin ya. Dia ngerasa kayak aku pernah di ghosting gitu kan. Kenapa dok? Ini waktu kuliah, SMP, SMA? Biasanya masa kuliah biasanya. Oh kuliah. Berarti sebelum lulus. Sebelum lulus. Oke. Kenapa dok kok di ghosting? Biasanya kalau ya belum cocok aja mungkin belum. Belum cocok ya guys. Ya ini bukan karena gimana ya guys. Oke, ini dok silakan dilihat yang ambil. Nah, saya akan singkirkan yang sudah terambil. Apa tuh? Pernah digodain pasien. Aku enggak punya pasien. Aku pasien apa? Pasien cinta gitu ya. Pasien kan berarti tadi dokter cinta ya saya ngeklaimnya ya. Pasien. Oke, kita jawab saja. 1, 2, 3. Pernah dok? Oh yang tadi diceritain ya? Oke. Sampai titik seagresif apa dok? Gitu ngedeketin dan ngegodainnya dok? Biasanya sih ngajak ketemuan aja pernah. Mohon maaf ya para pasien, tolong bertaubatlah ya, tolong ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa ya? Wow. Pernah diselingkuhi? Serius loh dok, tapi nggak aku sih tulisannya enggak. Oh, pernah diselingkuhi. Aku nggak membuat-buat loh ya. Oke, pernah diselingkuhi? Buat mas-mas di luar sana yang melakukan kepadaku. Enggak sih, biar. Oke, kita jawab. 1, 2, 3. Sudah dok, jangan ditanyain dok. Kenapa? Sudah. Ini harus Mbak Bella ini. Kenapa? Jadinya malah aku yang cerita nantinya. Oke, itu tadi beberapa challenge yang sudah kita sampaikan ke Dokter Bayu. Tapi setelah ini kita juga pengen tahu apa aja pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan melalui kolom komentar @radar_tulungagung. Tapi sebelum itu ada tayangan yang konon katanya ini salah satu idolanya Dokter Bayu. Wah. Seperti apa? Kita akan lihat tayangannya berikut ini. Sangat memuaskan dan bagus, pelayanannya juga bagus. Soal menanya-nanya juga, menanyakan itu juga sopan, sangat sopan. Sangat senang karena memuaskan dan cocok dengan hatinya. Puas loh ya, terpuaskan dan cocok dengan hatinya. Tuh teman-teman kalau misalkan mau berobat, karena kadang-kadang kita kalau misalkan berobat ke klinik bukan karena hanya semata-mata pengen sembuh, tapi juga ingin diperlakukan sebagaimana mestinya, bagaimana pelayanan yang ramah, pelayanan juga yang menyenangkan. Kan kadang-kadang pertanyaannya pasien tuh macam-macam gitu ya dok. Ada yang kemudian dokternya ketus banget, kenapa sih kok nanya terus? Dia kan namanya pasien pengen tahu, tapi bagaimana dokternya bisa menjelaskan dengan enak diterima. Karena kadang-kadang ngomongnya pakai bahasa medis gitu kan, tapi mungkin pasiennya nggak mudeng dalam tanda kutip. Nah itu juga menjadi keunggulan teman-teman. Kalau misalkan mau berobat bisa langsung ke klinik EDC Tulungagung. Nah sesuai janji nanti akan ditampilkan di layar atau di handphone. Ada pertanyaan beberapa netizen yang berada di luaran sana. Kita akan membahas. Kemarin kita sudah upload di Instagramnya @radar_tulungagung. Nah sebentar, saya juga mau buka dari sini. Ada 1000 pertanyaan loh. Banyak sekali. Enggak sih. Oke, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan bacakan satu persatu. Yang pertama dari Anggi_SAP. Tanya dong Pak Dokter, pertolongan pertama kalau mata kita kena samber moto atau serangga saat bermotor apa ya dok? Wah ini dia. Ya. Apa dok? Jadi kalau misalkan terkena serangga, kita pastikan dulu serangganya masih ada di mata atau enggak. Kalau misalkan masih ada, kita bilas dulu. Pertama dibilas dengan air mineral. Apabila tetap masih
masih belum lepas atau sudah lepas tapi masih terasa mengganjal perih, selanjutnya ya perlu diperiksa di klinik mata gitu. Untuk dicek kondisi matanya, kornea matanya atau bagian putih matanya. Berarti umpama ini dok, biasanya serangannya mungkin kayak udah keluar tapi kayak masih agak gatel. Kan kadang-kadang ada yang langsung dikasih tetes mata gitu dok ya. Kayak gitu tuh malah justru takutnya berbahaya atau sebenarnya itu nggak apa-apa atau gimana dok? Kalau misalkan kita sembarangan, khawatirnya ada luka, misalkan habis kena serangga luka di bagian kornea mata. Nah, ada beberapa obat yang tidak bisa sembarangan diberikan pada pasien dengan luka kornea itu. Khawatirnya malah menyebabkan semakin memperberat. Jadi teman-teman tadi sudah dijelaskan ya, jangan sembarangan karena ibaratnya mata ini kan sangat membantu kita beraktivitas. Kalau ada misalkan luka atau apa, mending diserahkan kepada ahlinya gitu ya dok ya. Pertanyaan yang kedua bisa dibantu agak di scroll teman-teman. Ada dari Full Kill Maskun. Dok, hobinya apa ya? Kalau boleh tahu di sela-sela praktek sebagai dokter spesialis mata. Wih, ada yang kepo. Ini dok, boleh silahkan dok dijawab. Ya, kalau untuk hobi, saya sebenarnya hobi olahraga. Hobi olahraga seperti sepak bola, sepedahan. Tapi kalau misalkan kita jarang olahraga ya paling nonton bola gitu biasanya. Lebih karek gitu. Itu ya, mungkin ini mau ngajakin dokter nonton ataupun latihan main bola bareng karena kayaknya hobinya mungkin bisa cocok dengan kalian yang sama-sama hobi dalam bidang bola gitu kan ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Dok, mata saya kalau terlalu lama melihat layar PC pedas ini kena sambel apa ya, dan gak enak dok, bagaimana ya dok? Nah, monggo dok silahkan. Ya, jadi kalau misalkan idealnya di depan komputer itu sehari 4 jam dan tiap 2 jam kita harus istirahat, dan selama 30 menit ada 20 menit kita harus istirahat melihat jauh sekitar 30 detik, setengah menit. Jadi kalau misalkan perih karena akibat kering terkena radiasi dari layar gadgetnya itu sendiri. Dan harus sering berkedip, dan kalau misalkan tidak ada perubahan dan masih perih ya harus diberikan obat tetes pengganti air mata. Oh ya dok, untuk ini dok, memilih obat tetes mata apakah pokoknya semua yang beredar di pasaran itu memang bisa dipakai atau sebenarnya ada kandungan tertentu yang ya kalau kering yang ini, kalau yang nggak kering yang gini gitu dok? Jadi kalau misalkan keluhannya kita lihat dulu, kalau tidak ada pandangan kabur dan mata terasa pedas, itu bisa aja diberikan obat-obat yang untuk mata kering. Tapi kalau misalkan ada keluhan mata merah atau pandangan buram, sebaiknya langsung diperiksakan aja. Kemungkinan bukan hanya mata kering tapi ada kondisi penyakit mata yang lainnya. Siap. Jadi teman-teman juga ini ya dok ya, harus mengerti kondisi matanya. Kalau misalkan kering aja ketika ditetes atau mungkin berkedip udah oke, aman. Tapi kalau ternyata kok tetap buram atau apa, jangan nunggu sampai parah banget, tapi mending langsung diperiksakan saja. Betul. Dan periksanya di klinik EDC Tulungagung ya. Selanjutnya ini dari Susantilis Dwi. Mata saya sering timbilan, itu karena apa ya dok? Nah ini kalau orang kata Jawa bilang nggak ngasih terus diambil lagi, timbilan aja. Jadi orang Jawa bilang kan gitu ya dok. Ngintip orang mandi. Iya, ngintip orang mandi, ngintip apa gitu kan? Ini sebenarnya kalau dari medis apa dok ini penyebabnya? Kalau timbilan itu kalau hanya sekali aja, biasanya karena pengaruh infeksi di kelopak mata. Jadi infeksinya itu nempel di ada kuman atau debu yang nempel di bulu mata lalu menginfeksi kelopak mata. Tapi kalau sampai berulang, biasanya itu ada penyebab lain seperti alergi. Alergi dari makanan, terutama makanan berlemak seperti kuning telur, coklat. Itu yang perlu dikurangi sebenarnya kalau misalkan muncul. Siap. Nah, ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Tapi mungkin teman-teman juga ini dok, tadi kan sudah ada cuplikan dari pasien ya dok, yang menyampaikan ini sabar terus memuaskan karena juga dokternya baik dan seterusnya. Adakah tips ataupun apa ya yang dipraktekkan oleh dokter Bayu sehingga memang selama menangani pasien ini
pasien itu memang terpuaskan atau bagaimana dok? Mungkin sedikit bisa diceritakan ke Sobat Ratu. Ya, jadi kalau pada saat menangani pasien kita harus sabar. Kadang itu pasien itu kan datang ke tempat kita dengan dari keluarga, atau kadang itu udah dana terakhir mereka dari patungan dari keluarga. Jadi kita harus benar-benar kalau lagi periksa pasien, kita harus mikir, anggap aja keluarga kita kalau dalam kondisi seperti itu bagaimana. Jadi kita walaupun kadang ada pasien yang nyebelin atau apa, kita tetap harus sabar, kita layani. Oke. Tidak boleh terpancing gitu. Betul, harus sabar dan istiqomah ya dalam menghadapi, karena pasien ini memang kayaknya bermacam-macam karakternya. Nah dok, seumpama ini teman-teman yang nonton, terus tadi ketika nonton testimoninya juga, ya dia memang ada keluhan mata dan pengen diperiksa sama dokter Bayu. Nah itu gimana dok janjiannya dok? Atau mungkin mau share nomor WA ya? Gimana dok, silakan. Nanti kalau untuk bisa periksa dengan saya praktek di Klinik Mata EDC Tulungagung setiap hari Senin dan Selasa, mulainya jam 9 sampai jam 3 sore. Oke, jadi dicatat ya teman-teman ya. Atau nanti bisa searching di Instagramnya. Nanti kita akan juga tulis di video ini ya. Nanti teman-teman bisa langsung follow, dan juga mungkin nanti ada kontak person di description-nya. Teman-teman juga bisa langsung menghubungi, gitu ya teman-teman. Nah dok, ini kan di akhir segmen yang saya yakin nanti insya Allah ada segmen-segmen berikutnya. Kan kita nggak jarang dok, kita bisa unboxing tentang kesehatan mata atau yang lain. Adakah mungkin tips ataupun juga pesan kepada Sobat Ratu yang nonton, terutama dari hal kesehatan mata ataupun yang lainnya, untuk teman-teman ini supaya lebih menjaga kesehatan mata? Monggo dok, silahkan. Ya, jadi kalau untuk teman-teman, kalau misalkan ada keluhan di mata, misalkan terutama pada saat kondisi pandemi daring online seperti ini, kalau misalkan mata terasa perih atau pedas, misalkan dilihat dulu ada pandangan buram atau tidak, mata merah atau tidak. Kalau misalkan tidak ada, bisa diberikan obat tetes sementara, obat untuk mata kering. Tapi apabila setelah diberikan obat tidak ada perubahan, atau pandangan juga ada penurunan pandangan, mata merah, sebaiknya langsung diperiksakan ke klinik mata kami. Oke, siap. Seperti itu ya teman-teman, Sobat Ratu semua yang menonton. Jadi memang zamannya sekarang semuanya serba digital, semuanya serba online. Jadi kesehatan mata juga jangan dikesampingkan supaya juga tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan kalau misalkan mau memeriksakan mata kalian, tadi juga sudah disampaikan setiap Senin sampai Selasa di Klinik EDC Tulungagung, teman-teman nanti bisa langsung periksakan di sana. Akhirnya saya Tezabella dan juga Dr. Bayu, terima kasih sudah menonton. Kita akan ketemu di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Selamat sore.